Saudara, pemilu legislatif memang sebentar lagi, 9 April 2009 mendatang. Dan apakah koalisi untuk mengusung calon presiden alternatif juga perlu segera digarap? Kita akan membahasnya dengan politisi dari Partai Damai Sejahtera PDS, Denny Tewo. Kita akan segera menemui beliau. Baik Pak Denny Tewo, ini suhu politik melihat wacana menampilkan calon presiden alternatif ini sebetulnya berakar dari mana sih? Ya, ini kan semua ingin ikut di dalam pesta demokrasi. Dan memang kalau kita melihat pengusungan capres ke depan ini, ada dua opsi. Yang pertama berdasarkan figur daripada capres itu sendiri, dan yang kedua berdasarkan koalisi daripada partai-partai yang ada. Karena memang syarat untuk mengusung capres ini kan cukup tinggi ya, di mana dia harus mencapai 20% kursi atau 25% suara nasional. Dan ini tidak bisa kadang-kadang hanya satu partai saja ya, tentu dia harus berkoalisi. Ya, itu sebabnya. Apakah koalisi ini bisa cepat digarap, mengingat koalisi itu harus berdasarkan pemilu 9 April mendatang, melihat bagaimana fragmentasi suara terhadap parpol-parpol peserta pemilu? Ya, sebenarnya yang bisa berkoalisi adalah mereka yang betul-betul mempunyai grassroots itu betul-betul nyata ya. Seperti contoh umpamanya di luar daripada SBY ya, dengan Megawati, itu seperti ada poros tengah. Tapi sebetulnya apa signifikansi kita menampilkan calon presiden alternatif ini? Ya bisa saja, karena sistem politik yang ada di kita ini kan berdasarkan koalisi. Nah contoh seandainya nanti umpamanya kita gaungkan SBY dengan Demokratnya, tapi ternyata nanti Demokrat mempunyai suara yang sedikit, ini kan akan tidak signifikan. Dan akan muncul nanti tokoh-tokoh alternatif atau capres alternatif yang diusung oleh koalisi-koalisi yang banyak memiliki suara ataupun kursi gitu. Baik, dengan sistem proporsional terbatas dalam pemilu kita memang diharuskan berkoalisi, apalagi ada 44 parpol. Tetapi koalisi seperti apa yang akan terjadi pada pemilu 2009 ini? Ya, koalisi antar parpol ya. Artinya mereka akan bergabung pertama untuk memenuhi syarat. Ya itu, tetapi koalisi untuk menampilkan calon presiden alternatif ini Anda memprediksikannya seperti apa? Ya ini saya kira mereka yang mempunyai suara terbanyak ini, suara cukup signifikan ini, kembali lagi ini kan mengejar kekuasaan ya. Dalam pengertian dia tidak mau sendirian ya. Umpamanya sudah ada PD Perjuangan, sudah ada Demokrat. Nah ini kan yang jadi leader Anda otomatis ini. merupakan golongan karya sebagai pemenang pemilu 2004. Di situ yang kami maksudkan perlu ada koalisi lain untuk menandingi, karena pasti Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 yang lalu nggak mau ketinggalan kan. Baik, kita mengenal koalisi mendukung pemerintahan yang terpilih. Kita mendukung koalisi oposisi untuk mengkritisi pemerintahan yang ada untuk kepentingan bangsa. Koalisi calon presiden ini signifikansinya sekali lagi. Ya, artinya sekarang begini, semua itu ada di dalam pemerintahan juga sebenarnya kan. Sekarang orang kan menampilkan figur. Oleh karena itu kan tarik-menarik, umpamanya Demokrat dengan SBY-nya mengatakan keberhasilannya ini. Sementara Golkar sendiri mengklaim, oh itu bukan cuma SBY sendiri, itu juga JK gitu kan. Nah hal-hal seperti ini jadi milik kita bersama, akan muncul figur nanti yang memang betul-betul mampu untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa ke depan. Tapi bargaining position, posisi tawar-menawar yang kuat akan dipegang oleh parpol-parpol peserta pemilu yang memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu 2009. Betul. Sementara parpol-parpol kecil yang bahkan tidak memenuhi threshold sebetulnya tetapi mendapat kursi di pusat, angin apa yang akan mereka prediksikan untuk memilih berkoalisi dengan siapa? Mereka diberikan kesempatan juga dengan berdasarkan suara ya, bukan berdasarkan kursi. Umpamanya yang tidak mencapai parliamentary threshold kan dia nggak punya kursi di DPR RI ya, tetapi dia punya suara. Nah suara ini kan bisa digabung-gabung menjadi 25%. Dan dia juga cukup bisa menentukan. PDS memenuhi electoral threshold waktu 2004? ET kami tidak capai, hampir ya. Tetapi Anda, Partai Damai Sejahtera berani sekali untuk berkoalisi dengan partai yang menyatakan partai oposisi untuk mengkritisi demi kepentingan bangsa melihat jalannya pemerintahan. Kami berkoalisi dulu pada waktu pencapresan dengan PD Perjuangan. Tetapi setelah itu kami berjalan sendiri-sendiri sebenarnya. Bahwa kebetulan ada hal-hal yang sama seperti undang-undang pornografi kami menolak, itu kebetulan mempunyai Jadi koalisi itu hanya berhenti pada pemilihan calon presiden? Iya, karena pada waktu yang lalu kita pernah menggagas yang namanya koalisi kebangsaan.
Tetapi dengan adanya berbagai perubahan dinamika politik di Indonesia, sehingga akhirnya itu tidak jalan lah, boleh dikatakan. Kalau melihat, kita mengambil contoh PDS, Partai Damai Sejahtera, Anda prediksi dengan suara yang mungkin diperoleh pada pemilu 2009 ini, koalisi Anda akan ditujukan kepada yang mana? Kami masih belum melihat ya, karena sekarang kami masih berkonsentrasi untuk membesarkan partai, untuk target sampai dengan 5%, dan kami yakin optimis itu bisa tercapai. Karena kekuatan di grassroots itu nyata, ya kami tidak hanya berwacana dari sisi iklannya, tetapi grassroots betul-betul langsung head to head dengan pemilih gitu. Baik, kita bicara koalisi untuk pemilihan calon presiden, tapi kita juga mendengar digencarkannya pembentukan poros tengah. Poros tengah dengan koalisi capres ini ada persamaannya atau memang sama atau sebetulnya berbeda? Ya, sebenarnya ini juga memunculkan satu kekuatan baru ya. Karena apalagi dengan ada fatwa haram ya mengenai golput, itu juga berkaitan bahwa ada keinginan dari kelompok kawan-kawan muslim untuk bisa berkoalisi sendiri dan bisa mengusungkan capres alternatif gitu dan menjadi kekuatan sendiri. Dan ini kan pernah berhasil pada zaman Gus Dur. Dan ini bisa pada juga ya, pada waktu yang lalu. Jadi saya kira ini juga satu kekuatan yang perlu diperhitungkan ke depan. Walaupun belum kelihatan, tetapi secara akar mereka punya kekuatan yang cukup signifikan. Baik, poros tengah 99 akan bertransformasi seperti apa seandainya terjadi poros tengah itu pada pemilu 2009? Ya, demokrasi di kita ini kan sangat dinamis. Hari ini A, besok bisa B gitu. Kita belum tahu. Tapi tetap bertumbuh pada kepentingan rakyat ya? Pasti ya, semua ini kan untuk kepentingan rakyat, tetapi tentu nanti akan melihat hasil yang real daripada pemilu 2009. Karena sekarang kan kita dibingungkan juga dengan hasil tanda kutip survei-survei yang mengatakan ini hasilnya ratingnya tinggi dan sebagainya, tapi di lapangan apakah seperti itu? Ini kan belum terbukti. Yang saya ingin bertanya bahwa semua partai politik peserta pemilu, apalagi yang besar dan kuat anggarannya, itu selalu memakai lembaga penelitian, lembaga survei untuk melihat bagaimana suara di masyarakat. Tetapi ketika publikasikan hasil lagi lembaga masyarakat, mereka mengatakan jangan percaya dengan hasil penelitian tersebut. Itu bagaimana sebetulnya sikap? Ya, karena memang korelasinya belum tentu sama ya. Karena sekarang ini kan begitu berasa suara terbanyak, itu masyarakat harus ditouch langsung oleh para caleg atau pengurus partai ya. Sementara kalau dia hanya di iklan, tetapi di bawahnya dia rapuh, ini akan menjadi bumerang bahwa ternyata rakyat bilang oh tidak sama seperti yang di iklan. Nah ini kan apa dipikirkan oleh lembaga survei bahwa hal ini bisa berbalik pada waktu pemilu 2009. Tapi sejauh mana PDS melihat di akar rumput ya, rakyat melihat hasil-hasil penelitian itu? Iya, jadi begini, rakyat itu kan dia melihat betul bahwa ini populer gitu. Tetapi pada waktu dia bertemu langsung dengan pengurusnya, bertemu langsung dengan calon legislatifnya yang di tingkat bawah, ternyata nggak seperti yang digambarkan. Ini kan menjadi bumerang bagi partai yang bersangkutan kan, bahwa loh rakyat katakan Anda mengatakan seperti ini, tapi kok saya melihat figurnya seperti ini. Nah, apa rakyat katakan tentang partai Anda sendiri? Nah, kalau kami sendiri, kami kan sudah punya basis yang jelas ya. Terbukti pada waktu 2004 dengan 1 bulan kampanye daripada calon legislatif kami, kita bisa mendapatkan 2,1% suara nasional dan 2,36% suara DPR RI ya, kursi di DPR RI. Nah, dengan waktu yang cukup panjang, saya kira kalau kita targetkan 5% dan rakyat sudah cukup kenal tentang Partai Damai Sejahtera, ini lebih mudah. Apalagi kita sudah langsung masuk kepada pemilih langsung, seperti daftar pemilih tetapnya gitu. Iya, visi misi PDS tetap melekat wawasan kebangsaan dalam hal ini ya. Iya, asas kami Pancasila, karena kami merasakan bahwa Pancasila ini belum dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Nah, sekali lagi kembali kepada calon presiden alternatif yang menjadi suara yang semakin gencar di masyarakat. Kontribusi PDS terhadap kalaupun ada calon presiden alternatif ini, kontribusi PDS apa? Ya pasti Pak, kami berkeyakinan nanti umpamanya muncul 3 atau 4 calon seperti itu, maka PDS akan menjadi suara penentu. Kemana akan kita pergi, di situ akan menang. Suara penentu, Anda yakin? Iya, walaupun kami kecil, tetapi akan menentukan. Kemana kami pergi, di situ akan pasti menang. Dalam sistem koalisi memang yang terbesar akan mengajak yang terkecil, tapi yang terkecil tetap mempunyai bargaining position untuk memberikan suaranya. Karena bisa menentukan kan, menentukan kemenangan. Kalau dalam hal apa penentuan kemenangan? Pendulum kan, kalau seandainya masing-masing 30% kan yang 5% menentukan. Sehingga kami berkeyakinan pada waktu kami mendapatkan suara yang signifikan, kami bisa menentukan siapa yang akan menang nanti. Tapi dengan partai-partai poros tengah ini sejauh mana komunikasi politik yang digencarkan oleh PDS
Ya untuk kami kepentingan bangsa sekali lagi? selalu bertolak kepada yang berasaskan Pancasila, ya karena nilai-nilai inilah yang harus terus dilestarikan lah di bangsa ini, karena itu hanya satu-satunya alat